Salam catur, jumpa kembali dengan saya Roni Lukman. Kali ini saya akan mempersembahkan partai klasik antara Max Euwe melawan Reti. Kedua pemain tersebut pada zamannya sangat dikenal sekali sebagai pecatur top dunia. Tema dalam partai ini adalah bagaimana putih dapat menghancurkan kekuatan pion lawan yang menguasai pusat. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Max Euwe membuka permainan dengan E4, dibalas oleh Richard Reti dengan C6, B3, jawaban yang menarik dari putih. Umumnya dalam posisi ini putih melakukan dorongan D4. Tapi menurut saya ide langkah ini sangat menarik. Dan salah satu Grandmaster yang sering menggunakan varian ini adalah Grandmaster Tu Huang Tong dari Vietnam. Partai berlanjut, D5, E makan D5. Kembali saya mundur satu langkah. Dalam perkembangannya varian ini, pada posisi ini putih bisa saja memilih mengorbankan pion yang berada di E4 dengan langkah gajah B2 dan partai bisa berlangsung D makan E4, kuda C3, kuda F6, kuda GE2, gajah F5, kuda G3, E6, menteri E2, menteri A5, dan seterusnya. Seperti pada partai Stefansson melawan Anatoly Karpov. Kembali kepada posisi utama. Setelah E makan D5, hitam melanjutkan C makan D5, gajah B2, kuda C6, G3. Di sini putih menerapkan ide bermain aliran hipermodern, artinya memberikan keleluasaan buat lawan untuk menguasai pusat. E5, perhatikan di sini kedua pion hitam menguasai pusat. Gajah G2, gajah E6, menteri E2 menambah tekanan terhadap pion E5, menteri C7 menjaga pion E5, kuda F3 menambah tekanan terhadap E5, F6, saya mundur satu langkah. Bisa saja di sini hitam memilih E4. Dan putih bisa melanjutkan dengan kuda G5. Berlanjut, kuda B4. Putih rokade. Namun di sini bisa saja putih bermain dengan langkah, saya mundur satu langkah, kuda A3. Dan jika hitam memilih kuda makan C2 melakukan skak, kuda makan C2, menteri makan C2, gajah C3. Hitam menjawab kuda F6. Saya mundur satu langkah. Kemungkinan yang terbaik dalam posisi ini, hitam melangkah A6. Saya mundur kembali. Namun, jika hitam memilih untuk menyederhanakan permainan dengan langkah menteri D3, maka putih mempunyai langkah serangan balik yang bagus dengan langkah menteri H5. Kembali kepada posisi partai. Setelah kuda F6, hitam mengalami kesulitan karena putih dapat melangkah menteri B5 melakukan langkah skak setelah gajah D7
menteri makan B7, dan seterusnya. Kembali kepada posisi partai analisa. Setelah rokade, hitam seandainya melangkah kuda makan C2, atau saya mundur satu langkah, pilihan lain, menteri makan C2, maka putih mempunyai langkah serangan balasan yang bagus, yaitu kuda makan E6, F makan E6, saya mundur satu langkah. Tentu saja menteri tidak makan B2, karena putih akan melakukan langkah skak B5. Kembali kepada posisi partai analisa. Setelah F makan E6, putih melanjutkan menteri H5 skak, dan tentu saja posisi putih lebih aktif. Kembali kepada posisi analisa juga, setelah putih menjawab dengan rokade, dan seandainya dalam posisi ini hitam menjawab kuda makan C2, maka putih akan menjawab kuda makan E6, F makan E6, benteng C1 melakukan langkah pin. Dan jika hitam menjawab dengan kuda D4, maka putih melangkah benteng makan C7. Kuda makan E2 melakukan langkah skak, raja F1, dan kuda terperangkap. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah hitam menjawab dengan F6 untuk menambah penjagaan terhadap pion E5, putih melakukan langkah rokade, gajah D6, kuda C3 bertujuan menuju petak B5, A6, D4. Langkah bagus dari putih, dan putih mulai mengadakan serangan terhadap pion pusat hitam. Partai berlanjut, kuda G ke E7, saya mundur satu langkah. Tentu saja di sini hitam tidak melangkah E4, karena putih akan menjawab kuda makan E4, D makan E4, menteri makan E4, dengan ancaman menteri makan E6 atau dorongan pion D5. Kembali kepada partai utama. Setelah kuda G ke E7, putih menjawab D makan E5, gajah makan E5, saya mundur satu langkah. Tentu saja di sini hitam tidak memilih F makan E5, karena putih akan melanjutkan dengan kuda G5. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah gajah makan E5, terlihat hitam mulai mengalami masalah dengan posisi bidak pusatnya. Partai berlanjut, kuda makan E5, F makan E5, dan di sini kembali saya mundur satu langkah. Jika menteri makan E5, putih akan menjawab benteng F1, dan putih mengambil inisiatif penyerangan atas kekuatan garis. Kembali ke partai utama. Setelah F makan
E5, putih melangkah benteng A ke D1. Rokade benteng F ke S1. Kedua benteng putih telah disiapkan pada tempat yang tepat. Partai berlanjut. H5, hitam mencoba untuk melakukan serangan. Kuda A4 mengancam pion yang berada di E5, E4, F3. Langkah bagus untuk menghancurkan pion pusat hitam dan sekaligus melakukan ancaman pin terhadap gajah hitam yang berada di E6. Partai berlanjut. H4, hitam mencoba melakukan serangan. F makan E4, H makan G3. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam melangkah D4, maka putih akan menjawab kuda C5 dan putih tetap unggul. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah H makan G3, putih melanjutkan dengan E makan D5. Tentu saja posisi putih sudah berada di atas angin. Partai berlanjut. Gajah makan D5, gajah makan D5, kuda makan D5, menteri E6 dan melakukan langkah skak. Raja B8. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam melangkah menteri D7, maka putih akan melangkah benteng makan D5, menteri makan E6, benteng makan E6, benteng makan D5, kuda B6 melakukan langkah skak dan sekaligus melakukan ancaman terhadap benteng yang berada di D5. Tentu saja dalam posisi ini, posisi putih menang. Kita berlanjut pada posisi partai utama. Setelah Raja B8, putih melangkah benteng makan D5, benteng D ke E8. Dan di sini lagi-lagi putih melakukan langkah bagus dengan menukarkan menterinya terhadap dua benteng lawan. Menteri makan E8 sekaligus melakukan langkah skak. Benteng makan E8, benteng makan E8 melakukan langkah skak. Dan jelas di sini posisi putih sudah unggul. Raja A7, benteng D ke D8. Hitam menjawab B6. Saya mundur satu langkah. Benteng D8 adalah langkah bagus. Jika di sini hitam menjawab kuda makan D8, maka putih akan menyelesaikan partai dengan lanjutan gajah D4 skak, raja A8, kuda B6 skak, raja B8. Saya mundur satu langkah. Jika raja A7, tentu saja putih akan menjawab kuda D5. Saya kembali kepada posisi partai utama. Setelah raja B8, putih melakukan langkah bagus dengan tema garpu, yaitu
gajah E5. Dan jika hitam melangkah menteri makan E5, kuda D7. Tentu saja posisi putih menang. Kembali kepada posisi partai. Setelah hitam menjawab dengan langkah B6, lagi-lagi di sini putih melakukan langkah bagus dengan gajah A3. Dan partai berlanjut G makan H2 skak, Raja H1, Menteri F7. Dan lagi-lagi di sini putih melakukan langkah penutup yang manis, yaitu dengan langkah benteng E7 melakukan langkah skak. Kuda makan E7, benteng D7 skak, Raja A8, kuda B6 skak, Raja B8, gajah D6 dan melakukan langkah skakmat. Di sini hitam menyerah. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Gens una sumus.